Halo semuanya. Nah, video kita kali ini kita akan bahas mengenai metode Cramer atau determinan atau metode matriks. Nah, ini sesuai dengan namanya, determinan matriks ini akan erat kita pelajari pada materi kelas 11 untuk bab matriks. Tapi nggak apa-apa, kita kenalin dulu. Nah, jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu bisa dikerjakan menggunakan metode Cramer atau determinan. Kemarin kan ada 3 tuh, substitusi, eliminasi, gabungan. Nah, kemudian kita tambahin lagi metode Cramer, itu sama aja caranya. Yang penting menentukan nilai x, y, dan z dari suatu SPLTV. Nah, yang penting di sini kita mencari diskriminannya dulu, determinan dulu dari bentuk SPLTV-nya dengan cara kita mengambil koefisien-koefisien nilai di depan variabel x, y, dan z. Kita pindahkan hanya bilangan-bilangannya aja. Nah, kemudian kita ambil kan di sini bilangan kolom pertama itu kan A1 sampai A3, B1 sampai B3. Itu dua kolom di depannya ini kita pindahkan atau kita copy ke sebelah kanan. Nah, ini tekniknya gitu. Jadi pokoknya dua kolom di depan nanti kita taruh juga di belakang. Jadi 2 nilainya. Nah, kemudian ini pakai cara hujan atau cara sarus. Nah, perkaliannya jadi A1 kali B2 kali C3 ditambah B1 kali C2 dikali A3 ditambah C1 dikali A2 dikali B3 nih ya, dikurang. Jadi kalau ke atas, perkaliannya ke atas itu dikurang, perkalian ke bawah itu ditambah, jangan kebalik. Nah, kalau kebalik nanti nggak akan ketemu hasilnya. Jadi dikurang, buka kurung, A3 dikali B2 dikali C1 dan seterusnya. Nah, bentuk ini sebenarnya kan pengurangan ya, cuma kita buat dalam kurang 1 aja, kemudian tutup kurung biar gampang ngerjainnya. Sebenarnya negatifnya atau pengurangannya kita kali ke dalam kan sama aja pengurangan kan, tapi biar gampang. Nah, itu cari determinan dari bentuk SPLTV ini udah dapat tuh, nanti itu menjadi pembagi. Nah, kemudian kita wajib mencari determinan untuk x, y, dan z. Kemudian untuk mencari nilai x, y, z nya gimana? Ya, kita menggunakan perbandingan determinan untuk x dibagi d, kemudian perbandingan determinan dy dengan d, dan perbandingan determinan z untuk mendapatkan nilai z nya, yaitu dz per d. Nah, jadi ini adalah teknik bagaimana cara menggunakan metode determinan atau Cramer. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, sekarang kita ke contoh soal nih guys. Tapi sebelum itu saya lupa tadi yang ngejelasin yang dx, dy, dz. Jadi kalau dx, nilai d itu konstanta ya, ini nilai d itu maju ke variabel x-nya. Jadi semua nilai di x ini termasuk koefisien A1, A2, A3 diganti dengan si D. Nah, ini loh. Jadi kan x nih, ibaratnya kita gampang ini x, kolom Y, kolom Z. Kalau mencari determinan x, berarti kolom x-nya kita tutup semua dan diganti dengan koefisien konstanta D1, D2, D3. Kemudian kalau dicari determinan y ya, berarti kita tutup kolom Y, kemudian kita tambal dengan nilai D1, D2, dan D3. Kiri kanannya sama, A1, A2, A3. Kemudian di sini C1, C2, C3. Nah, kalau di sini kan ditutup X-nya, berarti sisanya kan tetap B1, B2, B3, C1, C2, C3. Jadi kalau ditutup ininya, kiri kanannya ya mengikuti. Berarti kalau kirinya A ya kan C-nya kanannya C gitu. Kemudian DZ, berarti kolom Z kita tutup dan kita tambal dengan si D1, D2, dan D3. Dan kirinya sama ya, A1, B1. Hanya kolom C-nya ini ya, C-nya di mana variabel Z kita tutup ganti D1, D2, D3. Nanti kita tambahin 2 kolom lagi di sini ya, di mana A1, B1, A2, B2, A3, B3. Di sini juga nih tambahan 2 kolom lagi, A1, D1, A2, D2, A3, D3. Di sini juga D1, B1, D2, B2, D3, B3. Oke, gitu ya tekniknya. Udah Pak, jangan lama-lama, kita ke contoh soal. Oke, siap, kita ke contoh soal. Nah, sekarang cara mengerjakan permasalahan ini gimana caranya? Gampang Pak, pakai gabungan aja. Iya, kalau metode gabungan teman-teman udah bisa ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita menggunakan metode Cramer tuh gimana ya? Nah, saya bacanya Cramer atau Cramer ya. Cramer aja ya. Enggak usah deh, Cramer. Nah, itu gimana? Kita pertama kita kumpulin dulu koefisien-koefisiennya gitu loh. Kalau saya tulis kan tujuan kita mencari
determinannya dulu ya. Determinan untuk D gede. Kan komponennya apa? A1, A2, A3. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Kita tulis aja koefisiennya aja. Koefisien X semua, berarti kan saya tulis 2, 3, 1 ya. Koefisien Y 1, min 1, 2. Oke. Koefisien Z 1, 2, 2. Oke, kita pakai kurung tegak. Kemudian lihat, kan 2 kolom di depan kita copy ke kanannya ya. Berarti 2 kolom juga. 2, 1, 3, min 1, 1, 2. Nah, kemudian gimana? Kita pakai cara hujan, yaitu 2 dikali 1 min 1 dikali 2, 1 dikali 2 dikali 1, 1 dikali 3 dikali 2. Kemudian kalau ke atas dikurang ya, ini. Nah, ini yang hijau berarti dikurang. Nah, sekarang kita buat di sini sama dengan ya. Berarti 2 dikali min 1 dikali 2, 2 dikali min 1 dikali 2 ditambah ya kalau ke bawah ya. 1 dikali 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 3 dikali 2 tutup kurung dikurangi yang di atas 1 dikali min 1 kali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 2 ditambah berapa nih? 2 dikali 3 dikali 1, 2 kali 3 kali 1. Op, nggak cukup ya. Kita cukupkan ya. Sama dengan ini berapa nih? Buka kurung min 4 ditambah 2 ditambah 6 tutup kurung dikurangi min 1 ditambah 8 ditambah 6 tutup kurung sama dengan 4 dikurangi 13 sama dengan min 9. Oke, ini nilai D-nya, determinan seluruhnya untuk SPLTV ini. Nah, kita harus mencari determinan untuk X, determinan untuk Y, determinan untuk Z. Nah, kita cari ya. Berarti saya tulis di sini DX. Gimana kalau DX? Kita ganti semua koefisien di depan X dengan nilai D ya. Berarti D-nya pindah ke depan nih. Jadi 4 min 5, 5. Sisanya tetap sama. 1 min 1, 2. Di sini juga 1, 2, 2. Pakai kurung tegak. Kemudian 2 kolom di depan pindahkan di sini juga ya. Copy ya. Di 4, 1 min 5 min 1, 5, 2. Nah, kita pakai cara hujan seharusnya 4 kali min 1 kali 2, 1 kali 2 kali 5, 1 kali min 5 kali 2. Yang ke atas 5 dikali min 1 kali 1, 2 dikali 2 dikali 4, 2 dikali min 5 kali 1. Udah gitu ya, pokoknya 3. Nah, kemudian kita gimana? Kita susun itu jadi apa? 4 dikali min 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 dikali 5 ditambah 1 dikali min 5 dikali 2 tutup kurung dikurangi berapa? 5 dikurangi min 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 4 ditambah 2 dikali min 5 dikali 1. Nah, ini kita hitung nih. Jadi 4 dikali min 1 dikali 2 itu berapa? Min 8 Pak? Iya, min 8 ditambah 10 dikurangi 10 ya, dikurangi min 5 ditambah 16 dikurangi 10. Nah, jadi berapa nih? Min 8 dikurangi 1. Oke, jadi min 9. Nah, gini nilai DX nya. Oke, DX nya udah dapat nih. Berarti kita tinggal mencari DY ya. DY gimana? Lihat, DY berarti koefisien di depan Y kita tutup dan kita ganti dengan si D. Iya enggak? Iya dong Pak. Nah, berarti di depannya kita tulis ya koefisien X 2, 3, 1 ya. Oke, ini kepempetan. Oke, satunya di sini. Oke. Kemudian kita ganti si D ya dengan si D. Berarti di variabel Y-nya. Koefisien variabel Y-nya. Berarti 4 min 5, 5. Di sini berarti tetap ya C 1, 2, 2. Nah, ini kita pakai kurung tegak. Kemudian di sini gimana nih? Sama dengan ya. Sama dengan, berarti di sini kalinya gimana? Oh sorry, ini lupa Pak kolomnya. Oh ya, berarti 2, 4, 3, min 5, 1, 5. Ya, kita kali ya. 2 kali min 5 kali 2, 4 kali 2 kali 1, 1 kali 3 kali 5. Yang ke atas 1 kali min 5 kali 1, 5 kali 2 kali 2, 2 kali 3 kali 4. Kita tuliskan tuh, buka kurung yang bawah dulu ya. 2 kali min 5 kali 2 ditambah 4 dikali 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 3 kali 5 dikurangi 1 dikali min 5 dikali 1 ditambah 2. Sorry.
5 Pak. Oke, 5 dikali 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 dikali 4. Nah, ini kita hitung nih, dapatnya berapa nih? Ini negatif 20 ya, ditambah 8 ditambah 15 dikurangi min 5 ditambah 20 kemudian ditambah 24. Nah, sama dengan berapa nih? 3 dikurangi 39 min 36. Oke, DY dapat. Kita tinggal mencari apa? DZ. Nah, DZ ya. Nah, DZ nya gimana nih? Berarti DZ A koefisien di depan X tetap, di depan Y tetap, koefisien di depan Z kita ganti dengan D, ya gak? Berarti koefisien depan X tetap ya, 2, 3, 1. Kemudian koefisien depan Y nya tetap nggak? Tetap ya, 1, min 1, 2. 1, min 1, 2. Kemudian koefisien depan Z kita ganti D, D nya ini ya, 4, min 5, 5. Tutup kurung, tegak. Kemudian kita pindahkan dua kolom di depan, kita copy ke belakang. 2, 1, 3 min 1, 1, 2. Kita kali lagi, 2 kali min 1 kali 5, 1 kali min 5 kali 1, 4 kali 3 kali 2. Kemudian yang atas 1 kali min 1 kali 4, 2 dikali min 5 dikali 2, 5 dikali 3 kali 1. Sama dengan lagi nih, tutup buka kurung, 2 kali min 1 kali 5 ditambah 1 dikali min 5 kali 1 ditambah 4 dikali 3 dikali 2. Tutup kurung dikurangi berapa nih? 1 dikali min 1 kali 4 ditambah 2 dikali min 5 dikali 2 ditambah 5 dikali 3 dikali 1 dikali ya nih ya. Sama dengan berapa nih? Min 10 dikurangi 5 ditambah 24 tutup kurung min 4 dikurangi 20 ditambah 15. Ini jadi 9 ditambah 9 berapa? 18. Nah, untuk mencari variabel X, lihat ya, kita scroll ke atas. Gimana cara mencari X? Lihat nih, X itu sama perbandingan determinan X per determinan yang di sini ya, ini maksudnya. Kemudian Y juga. Berarti kalau kita mau mencari si X ya, saya ganti warna di sini. X sama dengan DX per D. Nah, DX nya berapa? Kita lihat, DX nya min 9, D nya berapa? Min 9. Berarti min 9 per min 9, berarti X nya berapa? 1. Kemudian Y nya berapa? DY per D. Oke, Y nya, DY nya ini ya, min 36. Min 36 dibagi min 9 berapa? 4. Nah, kemudian Z nya apa? Z nya DZ dibagi D ya, DZ nya 18 dibagi min 9 berapa? Min 2. Oh, berarti nilai X, Y, Z nya adalah 1,4, min 2. Ini kita dapat. Jadi metode Cramer itu adalah salah satu metode bisa digunakan untuk mencari nilai X, Y, dan Z dalam suatu sistem persamanan linear 3 variabel. Jadi ini salah satu metode juga yang cukup banyak dipakai pada saat materi matriks. Nah, kelas 11, tapi bisa juga nih dipakai untuk ini. Jadi bisa nambah referensi untuk metode ya, untuk Cramer. Jadi bisa ya, kalau misalkan saya suruh menjawab gimana sih cara mencari nilai X, Y, Z dengan metode Cramer atau determinan. Nah, jadi gitu ya caranya. Yang penting kita cari dulu determinannya. Cari determinan untuk X, Y, dan Z. Ingat, kalau X berarti D nya kita ganti atau menimpa koefisien di depan X. Kemudian DY, koefisien di depan Y nya kita ganti dengan D. Kemudian koefisien depan Z untuk DZ kita ganti dengan si D. Gitu ya caranya gini. Oke, bisa ya? Bisa Pak? Oke.